Kapal hantu di Selat Sunda. Part kedua. Tuh kapalnya yang di kiri. Beberapa menit setelah berada di laut, Om Romi bilang seperti itu, sambil menunjuk ke salah satu kapal yang sedang diam di lautan. Kapal besar yang kelihatan gelap. Hanya beberapa lampunya saja yang menyala. Perahu kecil kami hanya berjarak beberapa puluh meter lagi. Semakin dekat, saya semakin jelas melihat bentuk kapal itu. Kapal besar yang kelihatannya berwarna dominan biru dan putih. Ini termasuk kapal yang paling besar di antara kapal Merak Bakauni. Termasuk kapal yang juga sudah tua. Sudah cukup lama beroperasi di sini. Begitu kata Om Romi menjelaskan. Ketika kami sudah semakin dekat. Gak berapa lama kemudian, ketika kami sudah sangat dekat dengan kapal, Om Romi memanggil temannya lewat radio pendek yang dia bawa sejak tadi. Rustam, Romi nih, masuk dari mana ya? Pintu kanan aja, Rom. Saya nunggu di situ. Teman Om Romi menjawab. Lalu perahu kami menuju pintu yang dimaksud. Setelah berputar mengelilingi setengah badan kapal, akhirnya kami sampai di pintu yang dimaksud. Satu pintu besi kecil yang letaknya di sisi kanan kapal. Di bawah, jaraknya sangat dekat dengan permukaan air laut. Ada seseorang yang menunggu di balik pintu itu. Saya menebaknya itu Rustam, temannya Om Romi. Hei, kalian sampai juga. Hehe. Ayo naik. Benar, itu Om Rustam. Dia mengajak kami untuk langsung naik ke atas kapal melalui pintu itu. Sepi dan kosong. Sebagian besar gelap. Hanya beberapa kecil lampu yang menyala. Itu keadaan yang saya tangkap ketika kami akhirnya sudah benar-benar berada di atas kapal. Namanya juga kapal yang sedang istirahat, ya jadinya begini. Mesinnya mati, hanya diesel kecil yang dinyalakan. Om Rustam memberikan penjelasan. Sepertinya dia membaca raut wajah kami yang menunjukkan banyak pertanyaan. Pertama kali yang kami temui adalah tempat parkir kendaraan. Besar dan luas, yang tentu saja dalam keadaan kosong. Letaknya di bagian paling bawah lambung kapal. Kemudian kami menaiki tangga besi menuju lantai atas. Tangga besinya sempit dan cukup curam, berada di dalam lorong yang sempit juga. Ruangan berikutnya yang kami masuki juga gelap dan kosong. Intinya, setiap lorong dan ruangan yang kami lewati, keadaannya gelap dan sepi. Ya memang gak ada orang. Om Rustam bilang, di dalam kapal hanya ada dia dan beberapa orang temannya yang sedang tidur di kamarnya masing-masing, beristirahat. Yang saya tangkap, kapal ini memang sangat besar. Ada 3 atau 4 lantai. Ada bermacam ruangan. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pasti, akhirnya kami sampai di ujung kapal paling depan. Nah, kita duduk ngobrol di sini aja ya. Pemandangannya bagus kan? Benar kata Om Rustam. Pemandangannya bagus. Sejauh mata memandang, hanya terlihat lautan lepas dan
lampu kapal-kapal yang hilir mudik membelah Selat Sunda. Kami yang tadinya akan memancing ikan, akhirnya mengurungkan niat. Melihat laut yang warnanya sudah sangat gelap hitam, saya jadi gak berani untuk duduk dan memancing di pinggir kapal. Lebih memilih untuk jalan-jalan keliling kapal atau hanya duduk-duduk menikmati pemandangan. Sekitar jam 10 malam, saya cukup terkejut ketika Om Romi bilang kalau dia akan pulang dulu sebentar. Ada yang harus dilakukannya. Kalian di sini saja sama Om Rustam ya. Om sebentar aja. Nanti pasti balik lagi menjemput. Begitu katanya. Kami mengiyakan. Karena dia berjanji kalau hanya sebentar. Gak lama setelah Om Romi meninggalkan kapal, berikutnya giliran Om Rustam yang pamit untuk beristirahat di kamarnya. Kalau kalian mau nonton TV, di ruang AC aja ya. Yang tadi Om tunjukin, TV-nya sudah nyala kan? Begitu kata Om Rustam terakhir kali sebelum meninggalkan kami. Setelah itu, hanya tinggal kami bertiga. Di bagian paling depan kapal ini, kami hanya ngobrol dan bersenda gurau, nggak jadi memancing seperti rencana awal. Jam sudah lewat dari pukul 11, tapi Om Romi belum juga datang menjemput. Saya, Mesran, dan Raden yang sudah mulai lelah dan mengantuk, akhirnya memutuskan untuk masuk ke ruangan yang ada televisinya. Di samping itu, angin di luar juga sudah mulai besar. Di ruangan TV, kami duduk di atas kursi panjang berbentuk sofa. Sepertinya ruangan ini untuk penumpang dengan tiket VIP, karena sangat nyaman dan ber-AC. Ruangannya gak terlalu besar. Letaknya di paling atas ruang penumpang. Sisi kanan kirinya ada jendela kaca yang bentuknya bundar. Dari situ kami bisa melihat keluar. Suasana yang hening dan udara yang dingin, akhirnya satu persatu dari kami tertidur. Yang pertama terlelap adalah Mesran. Gak berapa kemudian, Raden tepar di atas sofa panjang. Sampai akhirnya, hanya tinggal saya sendirian yang terjaga. Sebenarnya, dari sejak awal kami masuk ke kapal ini, saya sudah merasakan suasana seram. Kapal besi yang besar, tapi kosong. Sebagian ruangan gelap, benar seram adanya. Apalagi Om Romi bilang kalau ini termasuk kapal tua. Benar saja. Akhirnya hanya saya sendirian yang terjaga, yang masih membuka mata. Beberapa kali mencoba untuk membangunkan Mesran dan Raden, tapi mereka susah untuk bangun. Saya benar-benar sendirian. Sampai akhirnya tiba-tiba TV mati dengan sendirinya. Entah memang ada timernya atau gimana. Entahlah. Yang pasti TV akhirnya mati. Suasana semakin hening. Saya yang tadinya sudah mulai mengantuk menjadi segar kembali. Karena keheningan ini perlahan membuat aku takut. Berikutnya, saya merasakan ada kejanggalan yang terjadi di atas kapal. Sudah nyaris jam 12, Om Romi belum juga datang untuk menjemput. Saya mulai gak betah.
pingin pulang. Berniat untuk menyusul Om Rustam, tapi nggak tahu di mana letak kamarnya. Ya sudah, akhirnya hanya bisa pasrah duduk di ruang VIP ini. Heningnya malam membuat suara air laut yang menghantam badan kapal menjadi terdengar sayup-sayup. Sangat hening dan sepi. Sampai akhirnya saya mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki di luar. Sangat kecil kedengarannya. Tapi ada, saya yakin itu. Suara langkah kaki yang sepertinya memakai sepatu beralas keras. Sehingga menimbulkan bunyi yang cukup kencang ketika bersentuhan dengan lantai kapal. Langkah kaki itu seperti mondar-mandir di depan pintu. Siapa sih itu di luar? Begitu tanya saya dalam hati. Penasaran, akhirnya saya berdiri menuju pintu. Pintu yang memiliki jendela kaca bundar di atasnya. Jadi saya bisa melihat keluar melalui jendela kaca itu. Hanya beberapa meter dari pintu, saya berhenti. Karena ternyata ada seseorang yang berjalan ke kanan dan ke kiri depan pintu. Kelihatan dari jendela. Siapa orang itu? Bukan Om Rustam dan bukan Om Romi juga. Saya gak mengenalinya. Sekilas, saya melihat dia memakai topi putih di kepalanya. Seperti topi polisi, tapi berwarna putih seluruhnya. Belakangan, saya baru sadar kalau yang orang itu kenakan adalah topi yang biasa dipakai oleh kapten kapal. Masih diam memperhatikan. Di titik ini, sangat jelas saya melihat wajahnya. Wajah yang sama sekali tak saya kenal. Wajah laki-laki bule berkumis tebal. Kelihatan sudah tua. Mungkin umurnya sudah 60 tahunan. Semakin jelas saya melihat wajahnya ketika tiba-tiba dia menoleh ke arah jendela. Menoleh melihat saya yang masih diam berdiri. Lalu kami saling bertatapan beberapa saat lamanya. Siapa dia? Kapten kapal ini kah? Saya nggak tahu. Ketika saya masih kebingungan, tiba-tiba sosok itu membuka pintu. Hingga akhirnya pintu terbuka lebar sepenuhnya. Di saat itulah saya akhirnya bisa melihatnya secara utuh. Benar, sosok ini berpakaian layaknya kapten kapal. Berpakaian serba putih. Dia tersenyum, menunjukkan gelagat tubuh seperti mengajak saya untuk mengikuti langkahnya. Entah apa yang ada di pikiran saat itu. Saya menuruti ajakannya untuk ikut dengannya entah kemana. Sosok kapten bule ini berjalan pelan di depan saya. Dengan sepatu hitamnya, dia melangkah menyusuri lorong kapal dan menaiki beberapa tangga. Saya terus mengikuti langkahnya. Sampai akhirnya kami sampai juga di tujuan. Ternyata kami memasuki anjungan kapal, tempat di mana ruang kemudi berada. Dengan anjungan ini, saya dapat melihat nyaris sekeliling kapal. Sosok kapten ini langsung berdiri di depan kemudi dan memegang rodanya, menghadap ke depan ke laut luas. Tapi raut wajahnya masih tersenyum. Saya terus memperhatikan dia. Dari awal,
saya sudah merasakan ada yang aneh. Semakin merasa aneh ketika tiba-tiba saya melihat keramaian di bawah anjungan. Tempat di mana tadi kami pertama kali sampai. Tempat yang seharusnya sangat sepi. Tiba-tiba sudah banyak orang dan terang benderang. Orang-orang itu kelihatan sangat sibuk. Sepertinya sedang mengerjakan proses bersandar kapal. Ini ada apa? Kok tiba-tiba rame dan terang benderang? Itu yang berkecamuk dalam pikiran. Cukup lama saya memperhatikan semuanya. Sementara sang kapten tetap diam di balik kemudinya. Sampai akhirnya saya melihat ada pemandangan yang sangat menakutkan. Kalau saya perhatikan dengan seksama, orang-orang yang berada di bawah anjungan pakaiannya seperti basah semua. Kalau saya perhatikan dengan lebih seksama lagi, basahnya berbeda. Bukan basah air atau keringat, tapi sepertinya basah karena berlumur darah. Saya semakin ketakutan ketika melihat ada pemandangan yang lebih menakutkan lagi. Di ujung kapal, ada sosok yang berdiri diam, tidak melakukan apa-apa. Sosok itu bertelanjang dada. Yang mengerikan, sosok itu berdiri tanpa kepala. Saya langsung mundur, ketakutan, bersandar pada dinding belakang anjungan. Saya nyaris pingsan. Kemudian saya melihat sosok kapten yang tadinya terus menghadap ke depan ke laut lepas, perlahan mulai menolehkan wajahnya ke saya. Saya semakin ketakutan karena baru sadar kalau pakaian yang dikenakan sang kapten ternyata sudah basah berlumur darah. Saya mulai menangis ketika melihat sang kapten tersenyum nyeringai dengan mata melotot. Saya terduduk, menangis sambil menundukkan kepala, amat sangat ketakutan. Tiba-tiba pintu anjungan terbuka. Lalu muncul Om Romi dan Om Rustam. Lega saya melihat mereka. "Kamu ngapain di sini, Bri? Kok bisa sampai sini?" tanya mereka berdua. Saya nggak bisa menjawab. Kebingungan karena ternyata anjungan sudah mulai gelap lagi. Sosok kapten tadi sudah menghilang. Bagian depan kapal juga sudah kosong dan gelap kembali, seperti awal tadi. Sosok-sosok yang menyeramkan itu sudah hilang semua. Sekian.